Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, selamat jumpa kembali di podcast kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pada saat ini boleh merenungkan firman-Mu. Kami datang dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu. Bukalah telinga kami untuk mendengar, bukalah mata kami untuk melihat kebenaran-Mu, dan lembutkanlah hati kami untuk menerima. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu Infokapit. Minggu pertama dalam masa Prapaskah. Kata Infokapit berasal dari bahasa Latin yang berarti Dia memanggil kepadaku. Kata ini diambil dari Mazmur 91 ayat 15a yang berbunyi, "Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab." Ini adalah masa yang sangat penting di dalam kalender gereja kita. Masa di mana kita mempersiapkan hati untuk merenungkan penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib. Masa di mana kita diajak untuk introspeksi, bertobat, dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Dengan tema yang sangat cocok untuk minggu Infokapit ini adalah memanggil nama Tuhan. Karena itulah esensi dari iman kita, memanggil, berseru, berdoa kepada Tuhan yang mendengar dan menjawab. Tetapi pertanyaannya, pernahkah saudara merasa bahwa Tuhan sangat jauh? Pernahkah saudara berdoa, tetapi sepertinya doa itu hanya sampai di atap rumah, tidak sampai ke surga? Pernahkah saudara menangis dalam kesepian, merasa tidak ada yang peduli, bahkan Tuhan pun seperti diam saja? Saya ingat seorang bapak tua di kampung, anaknya merantau ke Jakarta, tidak pernah pulang bertahun-tahun. Bapak itu setiap hari duduk di depan rumah, menunggu. Kalau ada mobil lewat, dia berdiri. Kalau ada orang datang, dia berharap itu anaknya. Tetapi tahun demi tahun berlalu, anaknya tidak kunjung pulang. Sampai suatu hari, ketika bapak itu sudah sangat tua dan sakit keras, barulah anaknya pulang. Dan tahukah saudara apa yang dikatakan bapak itu sambil menangis? "Akhirnya kau datang juga, anakku. Bapak sudah menunggumu begitu lama." Kadang kita merasa seperti bapak tua itu ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita merasa menunggu begitu lama. Kita merasa Tuhan lambat menjawab. Kita merasa Tuhan itu jauh. Tetapi hari ini melalui ratapan 3 ayat 49 sampai 57, Tuhan mau berbicara kepada kita. Tuhan mau mengatakan sesuatu yang sangat penting. Bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan dekat tatkala kita memanggil. Sekarang kita melihat konteks kitab Ratapan. Jadi kitab Ratapan ini ditulis di Yerusalem. Itu ketika Yerusalem jatuh ke tangan Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Bayangkan kota yang pernah megah, kota tempat bait suci berdiri, kota yang dipenuhi kehidupan, tiba-tiba menjadi puing-puing, tembok-tembok roboh, rumah-rumah terbakar, orang-orang dibantai atau dibawa sebagai tawanan. Yeremia, sang nabi yang sering disebut nabi yang menangis, ini menyaksikan semua ini. Dia melihat bangsanya hancur, dia melihat bait Allah terbakar, dia melihat orang-orang yang dia kasihi menderita dan mati. Dan dia menulis kitab Ratapan sebagai ungkapan kesedihan yang mendalam. Kalau kita lihat struktur daripada Ratapan pasal 3 ini adalah bagian yang paling personal. Di sini Yeremia tidak lagi berbicara sebagai nabi yang mengamati dari luar. Tetapi dia berbicara sebagai pribadi yang merasakan penderitaan itu. Dia berbicara dengan kata aku dan kami. Dan di tengah-tengah ratapan yang begitu dalam,
di tengah-tengah air mata yang begitu deras, tiba-tiba muncul sebuah kesaksian yang luar biasa. Itu nanti kita baca di ayat 49 sampai 57. Bahwa Yeremia bersaksi tentang bagaimana Tuhan mendengar dan menjawab panggilannya. Ini bukan cerita tentang orang yang hidupnya enak, yang doanya selalu dikabulkan dengan mudah. Ini cerita tentang orang-orang yang berada di dasar sumur kehidupan, tetapi menemukan Tuhan ada di sana, mendengar dan menjawab. Sekarang kita tidak langsung sekali baca sekaligus, biarlah kita baca ayat demi ayat supaya tidak terlalu panjang nanti podcast ini. Yang pertama ayat 49 sampai 51 ini merupakan tangisan yang tidak henti. Demikian bunyinya. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Kalau kita lihat di ayat 49 sampai 51 ini, bahwa kita melihat gambaran kesedihan yang sangat dalam. Yeremia berkata, matanya bercucuran air mata dan tidak henti-hentinya. Ini dalam bahasa aslinya menggambarkan air mata yang mengalir seperti air terjun tanpa henti, tanpa jeda. Kira-kira seperti itu gambarannya. Pernahkah saudara menangis sampai seperti itu? Menangis sampai tidak ada lagi air mata yang keluar, tetapi tangisan masih tetap ada? Menangis sampai mata bengkak, kepala pusing, tetapi hati masih remuk? Yeremia menangis karena kasih. Yeremia menangis bukan karena masalah pribadi yang sepele. Dia menangis melihat penderitaan bangsanya, terutama anak-anak perempuan kotanya. Ini merujuk kepada para perempuan muda Yerusalem yang menjadi korban perang. Mereka diperkosa, dibunuh, atau dijadikan budak. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang sangat mengerikan. Dan kalau kita perhatikan, Yeremia tidak langsung berhenti menangis. Dia berkata dia akan terus menangis sampai Tuhan memandang dan melihat dari surga. Ini bukan tangisan putus asa. Ini tangisan yang penuh harapan. Dia menangis sampai menunggu Tuhan bertindak. Di dalam masa prapaskah, kita diajak untuk menangis. Bukan menangis karena masalah kita sendiri, tetapi menangis karena dosa-dosa kita. Menangis karena dosa kita telah membuat Yesus harus menderita dan mati di kayu salib. Apakah kita masih bisa menangis karena dosa? Atau kita sudah terlalu biasa dengan dosa sehingga hati kita menjadi keras? Kadang-kadang kita dalam jemaat gereja terlalu cepat mengatakan kepada orang yang sedang berduka, Sudah, jangan menangis lagi. Kamu harus kuat, kamu harus percaya kepada Tuhan. Tetapi lihatlah Yeremia. Dia adalah nabi Tuhan yang setia, tetapi dia menangis terus-menerus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menangis ketika melihat Maria dan orang-orang Yahudi menangisi kematian Lazarus. Jadi menangis bukan tanda kurang iman. Menangis adalah tanda kita manusia. Menangis adalah cara Tuhan memberikan kepada kita untuk melepaskan beban hati yang terlalu berat. Tetapi yang penting adalah kepada siapa kita mengarahkan tangisan kita. Di sini Yeremia mengarahkan tangisannya kepada Tuhan. Dia menangis sampai Tuhan memandang. Tangisnya adalah doa, tangisannya adalah permohonan. Jadi kalau saudara sedang dalam kesedihan yang mendalam, menangislah. Tetapi menangislah di hadapan Tuhan. Curahkan air mata saudara di hadiratnya. Karena dia mendengar. Tuhan melihat. Tuhan peduli kepada kita. Kalau kita lihat di ayat 52 sampai 54 demikian. Seperti burung, aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu, air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku.
Sekarang Yeremia menggambarkan kondisinya dengan sangat dramatis. Dia menggunakan 3 gambaran yang sangat kuat. Yang pertama, seperti burung yang diburu. Kalau kita bayangkan seekor burung kecil yang dikejar-kejar oleh pemburu, burung itu terbang ke sana dan kemari mencari tempat berlindung, tetapi pemburu terus mengejarnya. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada istirahat, hanya ketakutan dan kelelahan. Itulah perasaan Yeremia. Dia merasa dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya tanpa alasan yang jelas. Dia tidak punya tempat untuk berlindung. Gambaran yang kedua, dimasukkan ke dalam lubang. Ini bukan sekedar gambaran, ini mungkin pengalaman nyata Yeremia. Dalam Yeremia 38 ayat 6, kita membaca bahwa Yeremia pernah dimasukkan ke dalam sumur yang dalam oleh para pemimpin Yehuda yang marah kepadanya. Sumur itu tidak ada airnya, hanya lumpur. Yeremia terperosok di dalam lumpur itu. Jadi bayangkan berada di dalam sumur yang dalam dan gelap. Saudara melihat ke atas ada sedikit cahaya yang dari mulut sumur, tapi saudara tidak bisa keluar. Saudara berteriak, tetapi tidak ada yang mendengar. Saudara mencoba memanjat, tetapi dinding sumur itu licin. Saudara semakin tenggelam di dalam lumpur. Gambaran yang ketiga, dilempari batu. Jadi seolah-olah masuk ke dalam sumur saja belum cukup. Musuh-musuhnya masih melontarkan batu dari atas. Saudara sudah jatuh, sudah tidak berdaya, tetapi mereka masih menyakiti saudara. Mereka tidak puas sampai saudara benar-benar mati. Dan kemudian air telah naik melampaui kepalaku. Ini merupakan puncak dari penderitaan. Air mulai masuk ke dalam sumur. Yeremia tidak bisa bergerak karena lumpur. Air naik pelan-pelan, pertama sampai ke kaki, lalu ke pinggang, lalu ke dada, lalu ke leher, dan akhirnya melampaui kepala. Pada titik ini, Yeremia berkata, "Kukira aku binasa." Saudara-saudara, inilah yang disebut dengan titik terendah di dalam hidup. Titik di mana kita merasa tidak ada lagi harapan lagi. Titik di mana kita merasa kita akan mati. Titik di mana kita berkata, sudah, habis sudah, tidak ada jalan keluar lagi. Ini ada sebuah ilustrasi seorang ibu yang suaminya meninggal karena serangan jantung. Suaminya ini merupakan tulang punggung keluarga. Setelah suaminya meninggal, utang-utang mulai berdatangan. Ternyata suaminya punya banyak utang yang dia tidak tahu. Rumahnya mau disita, dia tidak punya pekerjaan, dia punya 3 anak yang masih sekolah. Ibu itu bercerita, suatu malam dia duduk sendirian di kamar. Anak-anaknya sudah tidur. Dia melihat botol obat tidur di meja. Pikirannya berkata, lebih baik aku mati saja. Anak-anak pasti lebih baik tanpa aku. Mereka bisa diasuh oleh saudara-saudaraku yang lebih mampu. Dia sudah menggenggam obat botol itu. Itulah titik terendahnya. Air sudah melampaui kepalanya. Dia pikir dia akan binasa. Tetapi saudara, itulah saat yang paling penting. Karena ketika kita sudah sampai di dasar, kita tidak bisa jatuh lebih dalam lagi. Ketika kita sudah merasa habis, di situ Tuhan mulai bekerja. Kalau kita lihat di Ayub 23 ayat 10, ini Ayub berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Jadi ketika kita di dalam sumur kehidupan, disitulah emas iman kita diuji. Disitulah kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Dalam masa Prapaskah, kita merenungkan penderitaan Kristus, dan Kristus juga mengalami sumur yang paling dalam. Di Taman Getsemani dia berdoa sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Di kayu salib dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?"
Yesus tahu bagaimana rasanya berada di titik terendah. Karena itu, dia bisa memahami penderitaan kita. Di Ibrani 4:15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sekarang kita lihat di ayat 55 dikatakan, ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Ini adalah ayat kunci dari nas kita hari ini. Inilah esensi dari minggu Infokapit, memanggil nama Tuhan. Jadi tidak menunggu sampai keluar dari lubang. Kalau kita perhatikan baik-baik, Yeremia tidak berkata, aku keluar dulu dari lubang baru aku memanggil Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Dia berkata, aku memanggil namamu ya Tuhan di lubang yang paling dalam. Dia memanggil Tuhan dari tempat di mana dia berada. Dari sumur yang gelap, dari lumpur yang dalam, dari air yang sudah melampaui kepalanya. Dari situasi yang paling tanpa harapan. Di sanalah dia memanggil Tuhan. Memanggil nama Tuhan. Jadi Yeremia dia tidak sekedar berdoa, dia memanggil nama Tuhan. Kalau di dalam bahasa Ibrani nama Tuhan di sana adalah IHWH atau Yahweh ya, nama pribadi Allah yang kudus. Nama ini mengingatkan umat Israel tentang perjanjian Allah dengan mereka, kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang berkata, aku adalah aku. Allah yang selalu ada, yang setia, yang tidak berubah. Jadi Yeremia memanggil nama ini dengan penuh keyakinan. Meskipun situasinya gelap, meskipun dia hampir tenggelam, dia percaya bahwa Tuhan yang setia itu akan mendengar. Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun saudara berada sekarang, di situasi apapun saudara berada, saudara bisa memanggil nama Tuhan. Mungkin saudara berada di lubang utang yang sangat dalam. Utang sudah menumpuk, rentenir sudah menagih. Saudara tidak tahu harus bagaimana lagi. Dari sanalah, panggillah nama Tuhan. Mungkin saudara di lubang penyakit. Dokter sudah vonis sakit saudara stadium lanjut. Obat sudah tidak mempan. Saudara takut mati. Dari sanalah, panggillah nama Tuhan. Mungkin saudara di lubang pernikahan yang hancur. Suami atau istri saudara sudah tidak peduli lagi. Bahwa setiap hari bertengkar. Anak-anak jadi korban. Saudara sudah lelah. Dari sanalah, panggillah nama Tuhan. Mungkin anak saudara yang kecanduan narkoba. Sudah berapa kali rehabilitasi tetapi kambuh lagi. Saudara sudah lelah menangis. Hati saudara hancur. Dari sanalah, panggillah nama Tuhan. Saudara tidak perlu menunggu sampai situasi saudara membaik. Saudara tidak perlu menunggu sampai saudara merasa layak. Saudara tidak perlu menunggu sampai saudara punya iman yang besar. Dari lubang yang paling dalam sekalipun, saudara bisa memanggil nama Tuhan. Ini ada humor agak sedikit ya. Pernah suatu kali seorang bapak yang sangat tua, ini di kampung, dia sudah tuli, hampir tidak bisa mendengar apa-apa. Tetapi kalau kebaktian di gereja, dia selalu datang paling depan. Suatu kali setelah kebaktian, saya tanya kepadanya, Bapak, maaf ya, saya tahu Bapak sudah tidak bisa mendengar. Apa Bapak bisa mendengar khotbah pendeta tadi? Lalu dia tersenyum dan berkata, tidak, saya tidak mendengar apa-apa. Tetapi saya mau Tuhan tahu di pihak mana saya berada. Saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa doa kita tidak terdengar. Tetapi yang penting adalah kita memanggil, kita datang, kita berdiri di pihak Tuhan. Dan percayalah, Tuhan mendengar. Sekarang kita lihat ayat yang 56.
Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Sekarang kita sampai pada bagian yang mengubah segalanya. Jadi Yeremia bersaksi, suaraku telah kau dengar. Ini bukan harapan kosong. Ini bukan angan-angan. Ini kesaksian, ini pengalaman. Yeremia tahu bahwa Tuhan telah mendengar suaranya. Bagaimana dia tahu? Karena Tuhan menjawab. Jadi kalau kita nanti lihat di ayat 57, Tuhan menjawab. Tetapi bahkan sebelum jawaban itu datang secara konkret, Yeremia sudah merasakan dalam hatinya bahwa Tuhan mendengar. Pernahkah saudara merasakan hal yang sama? Saudara berdoa dan tiba-tiba damai di hati saudara. Situasi belum berubah, masalah belum selesai, tetapi ada sesuatu di dalam hati saudara yang berkata, Tuhan sudah dengar, Tuhan akan bertindak. Ini adalah kesaksian Roh Kudus di dalam hati kita bahwa doa kita sudah sampai ke tahta kasih karunia Allah. Di Mazmur 34 ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan tidak jauh dari orang-orang yang menderita. Justru sebaliknya, Tuhan sangat dekat kepada mereka yang patah hati. Tuhan mendengar seruan mereka yang remuk jiwanya. Di sini kemudian Yeremia berdoa, janganlah kau sumbat telingamu terhadap doaku, minta pertolongan. Ya. Ini doa yang sangat jujur. Yeremia takut kalau Tuhan akan berhenti mendengar. Dia takut kalau Tuhan akan menutup telinganya. Jadi dia memohon, jangan Tuhan, tetaplah dengarkan aku. Kadang-kadang kita merasa Tuhan sudah menutup telinganya terhadap doa kita. Kita sudah berdoa berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetapi tidak ada jawaban. Kita mulai berpikir, mungkin Tuhan tidak mau mendengar aku lagi. Mungkin aku sudah terlalu banyak berdosa. Mungkin aku tidak layak lagi. Tetapi saudara, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap doa anak-anaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14-15 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Masalahnya bukan Tuhan tidak mendengar. Masalahnya mungkin waktu Tuhan belum tiba. Cara Tuhan menjawab berbeda dengan apa yang kita harapkan. Tuhan sedang mengajar kita sesuatu melalui penantian, tetapi Tuhan pasti mendengar. Ini seperti anak belajar berenang ya. Jadi ada seorang anak belajar berenang. Dia berada di kolam yang agak dalam. Papanya berdiri tidak jauh dari dia, selalu memperhatikan. Tiba-tiba anak itu panik. Dia merasa mau tenggelam. Dia berteriak, "Papa, tolong!" Apakah papanya langsung menyelam dan mengangkat anaknya? Ya, karena ini mengajar tentunya tidak. Papanya berkata dengan tenang, "Kamu bisa nak, gerakan tangan, gerakan kakimu. Ayah di sini, ayah selalu perhatikan kok." Anak itu tetap panik, tetapi dia mulai menggerakkan tangan dan kakinya, dan ternyata dia bisa mengapung, dia bisa berenang ke pinggir kolam. Papanya terus memperhatikan, siap membantu kalau memang anaknya benar-benar dalam bahaya. Kadang-kadang Tuhan bisa seperti papa itu. Tuhan mendengar seruan kita, Tuhan dekat dengan kita, tetapi Tuhan tidak langsung mengangkat kita dari masalah karena Tuhan sedang mengajar kita berenang. Tuhan sedang menguatkan iman kita, tetapi Tuhan selalu siap menolong kalau kita benar-benar membutuhkannya. Sekarang kita lihat di ayat 57a. Engkau telah mendekat pada waktu aku memanggil engkau. Ini
merupakan puncak. Ini adalah inti dari tema khotbah kita. Tuhan mendekat pada waktu aku memanggil. Jadi bukan akan, tetapi telah. Ini harus kita perhatikan ya. Jadi bukan engkau akan mendekat, bukan engkau mungkin mendekat, tetapi engkau telah mendekat. Ya, engkau telah mendekat. Ini sudah terjadi, ini fakta, dan ini merupakan kesaksian. Pada waktu Yeremia memanggil nama Tuhan dari lubang yang paling dalam, Tuhan mendekat. Tuhan tidak menunggu sampai Yeremia keluar dari lubang dulu. Tuhan tidak menunggu sampai situasi membaik dulu. Pada saat itu juga ketika Yeremia memanggil, Tuhan mendekat. Apa artinya Tuhan mendekat? Yang pertama, bahwa Tuhan hadir. Kadang-kadang kita tidak merasa kehadiran Tuhan karena kita terlalu fokus kepada masalah kita. Tetapi ketika kita memanggil namanya, kita mulai menyadari bahwa Tuhan ada di sana. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, bahwa Tuhan kita sangat peduli. Tuhan bukan Allah yang jauh dan tidak peduli. Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kita. Ketika kita memanggil, Dia mendekat karena Dia peduli dengan apa yang kita alami. Yang ketiga, Tuhan bertindak. Tuhan tidak hanya hadir dan peduli, Tuhan juga bertindak. Dia mendengar, Dia mendekat, dan Dia menolong. Sekarang apa hubungannya dengan Minggu Infokafit? Minggu Infokafit mengajarkan kita bahwa ketika kita memanggil Tuhan, Dia menjawab. Ingat tadi Mazmur 91:15 yang menjadi dasar nama Infokafit. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini adalah janji Tuhan, janji yang tidak pernah gagal. Saudara, pada saat saudara memanggil nama Tuhan, pada saat itu juga Tuhan mendekat. Mungkin saudara tidak merasakannya, mungkin situasi belum berubah, tetapi percayalah, Tuhan sudah mendekat. Yakobus 4 ayat 8a berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ini adalah janji Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Allah, Dia pasti mendekat kepada kita. Tidak mungkin Tuhan mengecewakan orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lihat di Mazmur 145 ayat 18 juga berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Coba lihat bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli apa dosa kita, tidak peduli apa masalah kita. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Dia pasti mendekat. Sekarang kita lihat ayat 57b. Engkau berfirman, jangan takut. Ini adalah kata-kata terindah yang bisa kita dengar ketika kita sedang dalam kesulitan. Jangan takut. Ya. Ini firman Tuhan di tengah krisis. Ketika Yeremia berada di dalam lubang yang paling dalam, ketika air sudah melampaui kepalanya, ketika dia pikir dia akan binasa, Tuhan berfirman kepadanya, jangan takut. Bukan dikatakan, cobalah untuk tidak takut. Bukan. Seharusnya kamu tidak takut. Tidak seperti itu. Tetapi dikatakan, jangan takut. Ini adalah perintah, tetapi sekaligus juga jaminan. Tuhan berfirman demikian karena Tuhan memberikan kita alasan untuk tidak takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Yang pertama, karena Tuhan sudah mendengar. Doa kita tidak sia-sia. Seruan kita tidak hilang di udara. Tuhan mendengar setiap kata yang kita ucapkan, bahkan setiap desahan hati kita yang tidak terucapkan. Yang kedua, karena Tuhan sudah mendekat. Kita tidak sendirian. Tuhan ada bersama kita. Kalau kita lihat di Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Yang ketiga, karena Tuhan berkuasa. Jadi tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada lubang yang terlalu dalam sehingga Tuhan tidak bisa mengangkat kita dari sana.
Karena itu jangan takut. Ya, itu kata Alkitab. Jangan takut atau jangan gemetar itu muncul lebih dari 360 kali dalam Alkitab. Itu satu untuk setiap hari dalam setahun. Setiap hari mengingatkan kita, Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut bahwa aku besertamu. Yesus juga berkata jangan takut. Di masa Prapaskah ini kita merenungkan penderitaan Kristus, dan menariknya Yesus sering berkata jangan takut kepada murid-muridnya. Ketika mereka ketakutan di tengah badai di danau Galilea, Yesus berkata jangan takut. Ketika Petrus mulai tenggelam di air, Yesus berkata jangan takut. Setelah Yesus bangkit, dia berkata kepada para perempuan, jangan takut. Dan kepada kita yang sedang bergumul hari ini, Yesus juga berkata hal yang sama, jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Ini ada sebuah ilustrasi 26 penjaga yang tidak terlihat. Ini memang pernah saya baca di sebuah cerita. Ini cerita tentang seorang misionaris yang bekerja di Afrika. Jadi suatu malam dia harus pergi ke kota untuk mengambil membeli obat-obatan. Dia membawa uang yang banyak untuk membayar obat-obatan itu. Perjalanan ke kota memakan waktu 2 hari dengan berjalan kaki melewati hutan. Jadi pada saat dia sampai di kota dan kembali, dia mendengar cerita dari temannya bahwa ada sekelompok perampok yang melihatnya pergi dengan uang banyak. Jadi perampok itu mengikutinya dan berencana merampok dia. Lalu, kenapa mereka tidak merampok saya? Tanya misionaris itu. Karena mereka takut, jawabnya. Mereka bilang bahwa kamu dijaga oleh 26 tentara yang tinggi-tinggi dan bersenjata lengkap. Mereka tidak berani menyerang. Lalu misionaris itu terkejut. Saya berjalan sendirian, tidak ada tentara yang menjaganya. Tetapi beberapa tahun kemudian, ketika dia pulang ke negara asalnya dan bercerita tentang hal ini di gerejanya, seorang pria berdiri dan berkata, "Oh iya, saya ingat, saya tahu itu. Pada malam itu, saya terbangun dari tidur dan merasakan ada dorongan yang sangat kuat untuk berdoa buat saudara. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya panggil teman-teman saya dan kami berdoa untuk keselamatan saudara. Dan tahukah saudara berapa orang yang berdoa malam itu? Dia mengatakan 26 orang. Di sini, saudara-saudara, Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kadang-kadang kita tidak tahu ada berapa malaikat yang Tuhan utus untuk menjaga kita. Tetapi percayalah, ketika kita memanggil nama Tuhan, Dia mendengar, Dia mendekat, dan Dia melindungi kita. Karena itu, jangan takut. Sekarang kita sudah melihat keseluruhan nas kita. Ya, mari kita ingat beberapa aplikasi praktis untuk kehidupan kita, terutama di masa Prapaskah ini. Yang pertama, jangan menyerah dalam doa. Yeremia terus berdoa meskipun situasinya sangat gelap. Dia terus memanggil nama Tuhan meskipun air sudah melampaui kepalanya, dan akhirnya Tuhan menjawab. Di Lukas 18 ayat 1 dikatakan, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan berhenti berdoa hanya karena belum ada jawaban. Teruslah berdoa, teruslah memanggil nama Tuhan, karena doa yang sungguh-sungguh, orang yang benar, sangat besar kuasanya. Di masa-masa Prapaskah ini, komitmen ulang untuk berdoa dengan tekun, jangan kendur, jangan menyerah. Yang kedua, berdoalah dari tempat saudara berada. Saudara tidak perlu menunggu sampai saudara berada di situasi yang membaik lalu berdoa. Saudara tidak perlu menunggu sampai saudara merasa layak. Dari lubang yang paling dalam sekalipun, saudara bisa memanggil nama Tuhan. Jangan menunda-nunda, jangan berkata, nanti kalau saya sudah lebih baik, baru saya berdoa. Tidak.
Sekarang juga, dari tempat saudara berada sekarang, panggillah nama Tuhan. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan mendengar. Kadang-kadang kita meragukan apakah Tuhan mendengar doa kita, tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan mendengar. Di 1 Petrus 3:12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Karena itu jangan biarkan keraguan mencuri keyakinan saudara. Percayalah bahwa setiap doa yang saudara ucapkan didengar oleh Tuhan. Nama saudara, masalah saudara, air mata saudara, semuanya itu Tuhan mengetahui. Yang keempat, nantikan dengan sabar. Tuhan mendengar, tetapi Tuhan menjawab dalam waktunya sendiri. Kadang-kadang jawabannya cepat, kadang-kadang lambat, tetapi jawaban Tuhan itu selalu tepat waktu. Mazmur 27:14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Menunggu itu tidak mudah, tetapi sambil menunggu, kuatkanlah dan teguhkanlah hati saudara, karena Tuhan sedang bekerja, meskipun saudara belum melihatnya. Yang kelima, jangan takut. Apapun yang saudara hadapi sekarang, dengarkan firman Tuhan, jangan takut. Tuhan beserta saudara, Tuhan menyertai saudara, Tuhan akan menolong saudara. Yohanes 14:27 mencatat kata-kata Tuhan Yesus, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah berada di lubang yang dalam di dalam hidup kita. Mungkin sebagian dari kita sedang berada di sana sekarang. Tetapi ingatlah kesaksian Yeremia, Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Ini saya teruskan kesaksian yang ibu tadi. Jadi yang saya ceritakan di awal tadi, yang seorang ibu yang mau bunuh diri karena beban hidupnya terlalu berat. Dia bersaksi bahwa pada malam itu, ketika dia sudah menggenggam botol obat tidur, tiba-tiba terdengar suara anaknya yang tertua dari kamar sebelah. Anaknya yang berumur 10 tahun sedang berdoa dengan suara keras. Dia berdoa, Tuhan Yesus, tolong mama saya sedih sekali. Tolong kuatkan mama. Tolong jangan biarkan mama pergi meninggalkan kami. Kami masih butuh mama. Mama adalah mama yang terbaik. Kami sayang mama. Ibu itu menangis mendengar doa anaknya. Dia meletakkan botol obat itu. Dia berlutut di lantai dan berdoa, Tuhan ampuni aku. Aku hampir menyerah. Tetapi Engkau mendengar doa anakku. Engkau mengingatkan aku bahwa aku masih dibutuhkan. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi aku percaya Engkau akan menolong kami. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Tuhan memang menolong mereka. Hari demi hari, langkah demi langkah, Tuhan membukakan jalan. Ada saudara yang membantu, ada orang-orang yang peduli. Ibu itu mendapat pekerjaan, anak-anaknya tetap bisa sekolah, utang-utangnya bisa dicicil, dan 10 tahun kemudian ibu itu hidupnya sudah lebih enak. Dan itu menjadi kesaksian tentang kesetiaan Tuhan. Dia berkata, sekarang saya mengerti bahwa pada malam itu ketika saya berada di lubang yang paling dalam, ketika saya memanggil nama Tuhan, meskipun hanya dalam hati, Tuhan mendengar, Tuhan mendekat, dan Tuhan berfirman melalui doa anak saya, jangan takut, aku besertamu. Saudara-saudara, apapun yang saudara hadapi hari ini, ingatlah Tuhan dekat tatkala saudara memanggil. Mungkin Anda sedang dalam lubang yang sangat dalam. Mungkin air sudah melampaui kepala saudara. Mungkin saudara merasa akan binasa. Tetapi dengarkan firman Tuhan hari ini. Panggillah namaku, aku mendengar. Aku akan mendekat. Jangan takut. Bahwa di masa prapaskah ini mengajarkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Tetapi di tengah penderitaan Tuhan tidak meninggalkan kita. Yesus sendiri menderita juga untuk kita. Dan karena dia telah bangkit, kita punya pengharapan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan menyerah.
Jangan berhenti berdoa. Jangan biarkan keputusasaan menang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia mendengar. Dia sangat peduli. Dia akan bertindak. Ini ada janji Tuhan untuk kita. Kalau di Mazmur 50:15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Pada waktu kesesakan, serulah kepada Tuhan dan Tuhan akan meluputkan kita. Mari kita menjadi jemaat yang tidak putus asa di tengah kesulitan, tetapi jemaat yang selalu memanggil nama Tuhan. Mari kita menjadi saksi-saksi hidup bahwa Tuhan benar-benar dekat kepada orang yang memanggilnya. Karena itu pesan info kapit untuk kita minggu ini, bahwa Tuhan memanggil kita. Panggillah aku, serukanlah kepadaku, jangan diam, jangan menyerah. Dan ketika kita memanggil, Tuhan menjawab, aku mendengar, aku mendekati, jangan takut. Amin. Kiranya renungan hari ini menguatkan iman kita semua. Kiranya kita melanjutkan masa Prapaskah ini dengan hati yang penuh pengharapan. Bukan karena situasi kita sudah sempurna, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan beserta kita, Tuhan mendengar kita, dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.